permaisuriku jatuh dalam kegelapan. Chapter 12, Tipu Daya Wei Kun. Di saat Su Changge sibuk dengan Yu Linglong dan Menara Hong Huang, Tetua Bae, Wan Qing, dan Yaulan sedang mencari tujuan lain. Di alam rahasia Changbei, dari semua 9 surgawi dan 10 kuil yang ada, salah satu hal yang paling terkenal adalah kuil ilusi surgawi atau yang disebut kuil Tianhuan. Menurut legenda, terdapat harta yang berupa prajurit magis yang ditinggalkan oleh dewa kaisar tertinggi. Jika ada orang yang bisa mendapatkan itu, mereka akan mampu menerobos jalan immortal. Karena itulah Tetua Bai dan yang lain sedang mengincar kuil itu. Menurut Yaulan, kebanyakan orang yang percaya diri dengan kekuatan mereka akan lebih memilih pergi ke kuil ilusi surgawi untuk mencari keuntungan. Sayang sekali, kuil sebagus ini, tapi tidak ada yang bisa menerobos pelindungnya selama ribuan tahun. Karena itu, Yaulan dan yang lain juga tidak akan mudah memasukinya. Tapi itu memang sudah pasti, karena jika memang kuilnya mudah dimasuki, maka semua orang akan dengan mudah menerobos jalan immortal. Tapi sebagai seorang yang berjalan di jalan immortal, mereka harus memiliki mimpi untuk mendaki yang tertinggi. Jika tidak, maka mereka akan sama saja seperti manusia biasa. Suara seru yang keras terdengar sampai ke telinga para Tetua Bai dan yang lain. Murid dari aliansi kami berhasil menghancurkan penghalang di kuil ilusi surgawi. Istana Tianhuan akan segera dibuka. Aliansi yang membuka penghalang itu berteriak dengan keras, mengundang semua orang yang berada di sekitar sana untuk segera pergi ke kuil ilusi surgawi jika mereka ingin mendapatkan warisannya. Mendengar pernyataan itu membuat Tetua Bai dan yang lain sangat terkejut. Sepertinya Wei Kun memang ngincar kuil ilusi surgawi dari awal. Para penantang lain yang memasuki alam rahasia langsung dengan cepat pergi ke tempat kuil itu berada. Sedangkan Wan Qing tidak langsung pergi begitu saja. Dia berpikir jika tiap orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin, lalu kenapa mereka berteriak dengan keras untuk memberitahu para penantang yang datang. Bahkan Yaulan yang seorang dari klan iblis merasa bahwa hati manusia terkadang bisa lebih kejam dan licik daripada iblis yang asli. Meski begitu, mereka tidak bisa mengabaikan peringatan itu begitu saja. Karena itu, Tetua Bai menyarankan pada mereka untuk tetap pergi ke sana, tapi dengan waspada. Tetua Bai berteriak kepada seluruh murid dari sekte Immortal Pedang Awan yang pergi bersamanya untuk mengikutinya ke kuil ilusi surgawi. Para penantang lain mulai sampai ke kuil ilusi surgawi. Di sana, aliansi pemburu iblis baru sudah siap menunggu. Meski sudah sampai di sana dan penghalangnya memang sudah menghilang, tapi pintu masuknya masih misterius. Sedangkan untuk Tetua Bai dan yang lain tidak menerobos begitu saja. Mereka menunggu dengan waspada dan bersembunyi di semak-semak untuk mengamati situasi. Seperti yang diperkirakan, jumlah orang yang datang ke kuil ilusi surgawi sangatlah banyak. Tidak ada yang ingin mengabaikan keuntungan dari kuil ini begitu saja. Mereka sangat ingin mendapatkan warisan yang berada di sana. Dari atas kuil ilusi turun pria misterius dengan jubah hitam dan Wei Kun dengan senyuman jahat seperti merencanakan sesuatu. Sedangkan bawahan Wei Kun langsung menyerbu dan mengelilingi Tetua Bai. Mereka sudah sejak awal ingin membalas dendam Su Changge dan
ingin mengincar sekte immortal pedang awan. Tetua Bayang menyadari itu, dengan cepat berpaling dan berusaha berlindung. Tapi anak buah Wei Kun mengeluarkan jaring yang dialiri oleh jimat. Jimat Tetua Bai, Yaolan, dan Wang Qing terperangkap di jaring jimat itu. Wei Kun berdalih dan mengatakan pada semua praktisi yang hadir bahwa pintu untuk memasuki kuil ilusi surgawi hanya dapat dibuka oleh semua orang yang hadir di sini. Wei Kun menjanjikan setelah pintu itu berhasil dibuka, maka harta yang berupa prajurit magis akan menjadi milik kita semua. Para penantang yang sudah berkumpul sama sekali tidak meragukan perkataan Wei Kun dan bersorak penuh kesenangan. Di bawah kaki seluruh penantang yang hadir ada sebuah formasi hitam yang terbentuk. Melihat formasi yang muncul membuat para penonton kegirangan. Mereka senang karena berpikir bahwa ini adalah tanda bahwa pintu kuil itu mulai terbuka. Tapi yang tidak mereka ketahui, dari belakang mereka muncul anak buah pria misterius yang siap menyergap. Pria dengan jubah hitam misterius mengangkat tangannya dan bersorak, "Semuanya bersiaplah." Tapi di langit terbentuk seperti sebuah kandang yang terbuat dari energi spiritual. Melihat kandang yang mengurung mereka, membuat wajah kepanikan mulai muncul di para penantang. Para pasukan misterius itu menggunakan teknik misterius yang menyerap kekuatan mereka yang terperangkap dalam kandang. Dengan cepat, energi kehidupan mulai ditarik dari tubuh mereka. Melihat energi kehidupan mulai ditarik keluar dari seluruh penantang, membuat wajah Wei Kun tersenyum dan tertawa bahagia. Janji miliknya untuk memberikan harta berupa prajurit magis itu hanya berlaku untuk aliansi pemburu iblis baru saja, sedangkan untuk Tetua Bae dan yang lain mereka dibawa ke hadapan Wei Kun. Kedua bawahannya melaporkan dengan bangga bahwa mereka telah berhasil menangkap orang-orang dari sekte Immortal Pedang Awan. Mereka sudah mengira kalau sekte Immortal Pedang Awan pasti akan datang kemari dengan sembunyi-sembunyi. Karena itulah mereka bisa dengan mudah ditangkap. Wei Kun yang merasa senang karena merasa sudah mendapat semua yang dia inginkan tanpa adanya masalah, mengangkat wajah Tetua Bai. Dengan wajah mesum, dia menggoda semua wanita yang tertangkap. Bahkan Yaolan tidak lepas dari matanya. Sebelum Wang Qing digoda, dia terlebih dahulu meludahi wajah Wei Kun. Tapi itu malah membuat Wei Kun kegirangan. Sosok yang dikenal sebagai orang adil, yang dikenal baik oleh semua orang karena memberantas iblis, sekarang sudah seperti iblis itu sendiri. Melihat sosok Wei Kun membuat Tetua Ba dan yang lain sangat merasa jijik. Dia mengancam Wei Kun bahwa keluarga Bai akan membunuh semua keturunannya. Tapi itu tidak membuat Wei Kun gentar. Dia sangat yakin setelah semua urusan di alam rahasia ini selesai, ayahnya akan keluar dari pengasingan dan dia akan menjadi penguasa tertinggi di wilayah Changbei. Saat itu terjadi, ketiga keluarga utama akan menunduk padanya. Wei Kun langsung berusaha menyentuh tubuh Tetua Bai dan melecehkannya di depan umum. Tapi tiba-tiba keluar laser dari energi spiritual yang menembus tangannya. Saat rasa sakit mulai dirasakan Wei Kun, dia langsung berteriak kesakitan. Sedangkan Tetua Bai dan yang lain merasa sangat senang karena ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka.
Orang itu adalah boneka yang dikendalikan oleh Su Changge dan Yu Linglong yang mengikutinya. Amarah Wei Kun memuncak. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang orang tak dikenal itu. Dengan cepat mereka mengelilingi Su Changge. Tapi orang seperti mereka tidak membuat Su Changge gentar sama sekali. Dia malah ingin melihat kemampuan mereka seperti apa.